Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainail Al-Fatihah. Saya dari kelas E PGSD semester 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membuat video mengenai hasil observasi saya pada salah satu sekolah di Mataram, yaitu SDN 35 Ampenan, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah IPS kelas tinggi. Dosen pengampu Ibu Nurul Julaifah MPD. Baik, di sini langsung saja. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan apa sih itu kurikulum merdeka. Yang pertama, secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, selain itu, perlu diketahui bahwa kurikulum merdeka ini tidak dipaksakan, melainkan penerapan kurikulum merdeka ini tergantung pada kesiapan dan kondisi sekolah. Selanjutnya di sini dalam proses ingin menerapkan kurikulum merdeka, sekolah harus didaftarkan terlebih dahulu di pusat melalui Dapodik. Nah, selanjutnya di sini kurikulum merdeka memiliki 3 proyek, yaitu kurikulum merdeka belajar mandiri, kurikulum merdeka berubah, dan kurikulum merdeka berbagi. Nah, di sini sekolah itu akan diberikan kebebasan dalam menerapkan salah satu dari 3 proyek yang dimiliki oleh kurikulum merdeka ini. Nah, jadi pada SDN 35 Ampenan ini, sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka berubah sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, dan di sini gurunya masih menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, selain itu, sekolah ini juga sudah menerapkan 6 karakter pelajar Pancasila dalam proses pembelajarannya, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dalam keseharian pembelajaran pada kelas 4 SD di SDN 35 Ampenan ini, jadi gurunya itu secara intuitif sudah menerapkan 6 karakter pelajar Pancasila yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, kemudian pada SDN 35 Ampenan ini walaupun sudah menerapkan kurikulum merdeka, tetapi dia tidak menerapkan di semua kelas, melainkan hanya 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 4 SD. Nah, selanjutnya di sini, walaupun sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, tetapi gurunya belum menggunakan buku IPA sebagai pembelajaran siswa, tapi masih menerapkan mata pelajaran IPA dan IPS yang masih terpisah. Dan mengenai penerapan setelah menggunakan kurikulum merdeka ini, tidak ada perubahan jam belajar pada peserta didik. Walaupun sudah menerapkan kurikulum merdeka, masih berjalan seperti biasa. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka yang dirasakan oleh guru dan muridnya langsung. Yang pertama di sini ada kelebihan, yaitu kelebihannya pada kurikulum merdeka ini menekankan aktivitas anak dengan materi pekerjaan seperti praktek dan langsung terjun ke lapangan untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, pada kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif, dan siswa tentunya lebih aktif. Sama ya seperti pada K13. Memang di sini siswanya harus dituntut lebih aktif daripada guru, karena guru merupakan fasilitator. Kemudian di sini saya akan menyebutkan kekurangannya. Nah, jadi kekurangan yang dihadapi oleh murid yang pertama itu siswa kesulitan memahami materi. Karena memang pada materi kurikulum merdeka ini, kelas tinggi itu lebih sulit karena dia kan memakai fase-fase. Walaupun di sini dalam proses pembelajarannya tetap seperti K13, yaitu masih menggunakan buku tema, terdiri dari beberapa mata pelajaran. Kemudian di sini yaitu kendalanya kelas tinggi materinya lebih sulit. Terus gurunya juga belum paham, karena di sini gurunya itu memang belum mendapatkan arahan atau diklat dari pemerintah
guru hanya dituntut untuk belajar mandiri terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, selain itu, di sini juga gurunya lebih menekankan pada proses pembelajarannya ini. Kan tadi saya bilang ada sistem berbasis proyek dan masalah, yang dimana contohnya siswa diberikan kasus seperti misalkan mengamati perekonomian yang ada di lingkungan. Nah, jadi kan di SDN 35 Ampenan itu banyak anak-anak nelayan yang sekolah di sana. Nah, jadi mereka akan langsung mengamati lingkungan sekitarnya, pekerjaan apa saja yang sedang dilakukan oleh masyarakat sekitar, kemudian mereka akan menulisnya. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.